Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kami selalu berdoa, adik-adik selalu dalam keadaan sehat dan sukacita. Karena apa? Karena Tuhan Yesus selalu beserta kita. Ini seperti sebuah pujian. Yuk kita bernyanyi bersama. Yang bisa ikuti kami ya. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Janganlah bersedih, janganlah bersusah, karena Yesus besertamu. One more time. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu kelas besar? Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu hai remaja? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Janganlah bersedih, janganlah bersusah, sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Amin adik-adik. Jadi apapun yang terjadi, kita harus selalu bersukacita. Setuju kan Bang Freddy? Shalom kami shalom adik-adik. Ya dong kak, kita yakin adik-adik semua pasti tetap dalam keadaan sukacita. Ya kan? Karena apa? Karena hati yang gembira, hati yang bersukacita adalah obat. Iya. Abang yakin, kita semua yakin kalau adik-adik semua pasti dalam keadaan sehat, kuat, luar biasa. Ya kan? Gara-gara apa tadi? Iya, seperti kata Kak Mika tadi, karena Tuhan Yesus memberserta kita semua. Setuju Bang Freddy. Untuk itu adik-adik, mari kita semua bersukacita untuk menikmati ibadah online pada hari ini. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji, memuliakan Allah. Kak Mika berdoa, biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, menguasai hati dan pikiran kita semua untuk mengikuti ibadah online hari ini. Amin. Oke adik-adik, selamat beribadah ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom adik-adik semua, selamat hari Minggu. Ada sukacita? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Adik-adik semua, ibadah sekolah minggu di rumah tidak boleh mengurangi sukacita kita ya. Tetap semangat, ikut gerak dan lagu bersama abang dan kakak guru sekolah minggu GKPS Distrik 7 yang minggu ini dilayani oleh GKPS Resort Tangerang. Tetap jaga kesehatan, tetap di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Yuk adik-adik kelas besar dan kelas remaja, sekarang kita mau bangkit berdiri, kita mau sama-sama puji Tuhan, kita mau angkat satu lagu pujian, Tuhan Yesus baik.
Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Adik-adik, hari ini kita merayakan Minggu Eksaudi. Kita mengingat firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 14 yang mengatakan, inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Mulia, jiwa kami penuh pujian serta ucapan syukur, sebab ketika kami ada masalah, Engkau selalu hadir membela kami. Inilah yang menjadi kesaksian serta pujian kami dalam ibadah ini, mensyukuri segala kebaikan-Mu. Kiranya Roh Kudus menuntun kami dalam ibadah ini, memberi hikmat untuk memahami firman-Mu, supaya kami dalam ibadah ini memberi hikmat untuk memahami firman-Mu, supaya kami semakin setia mendengarkan dan mengenali sabda-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Oke adik-adik, masih semangat kan? Kita akan mengangkat satu lagu pujian dengan judul Hatiku Percaya. Tepuk tangan yang di rumah ya. Sebab Tuhanlah kekuatan kita, maka itu kami mau angkat pujian Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Hai kakak. Ya kak, Kakak sedang apa? ini aku tadi menyembah patung. Siapa tahu aku ada perlu banget sesuatu. Siapa tahu dia bisa nolong ya. Apa? Emang kakak tidak tahu kalau itu dilarang Tuhan? Emang dilarang ya? Ya ampun kak, itu kan dalam perintah Tuhan yang kedua atau dalam titah kedua itu dilarang Tuhan. Tidak boleh. Kakak tahu nggak apa isinya? Pakainya kak. Aduh kakak, ini ya kakak bacakan dalam bahasa Simalungun ya kak ya. Lang malo ganaonmu anjahal lang malo usihanmu barang aha nai nagori atas pakon nai tanoh on age nai bagas ba pakon nai toru ni tano angguna gabe si sombahon barang si balosan. Oh iya,
Aku malah tahu bahasa Indonesianya, Kak. Gini katanya, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah dan beribadah kepadanya. Itu, Kak. Nah, itu tahu. Makanya jangan lagi menyembah patung ya, Kak. Kita tidak boleh menyembah patung, namun kita harus menyembah Allah. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita buka hati kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Siapkan Alkitab kita undang Roh Kudus untuk hadir di sini supaya kita bisa menuruti firman Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Buka hatiku, ku buka hati untuk Roh Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Selamat pagi adik-adik sekalian. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya Pak Pendeta mengajak kita semua untuk berdoa. Mari semua adik-adik dalam sikap berdoa. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tiba saatnya ya Tuhan, di pagi hari yang indah ini, kami anak-anak-Mu sekolah minggu akan mendengarkan firman-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, berbicaralah kepada kami seperti berbicara kepada seorang anak-anak, seperti berbicara kepada seorang remaja, sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan. Oleh karena itu biarlah Roh Kudus juga yang akan menerjemahkan firman-Mu, sehingga kami boleh mengerti dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama anak-Mu yang mengasihi anak-anak, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi semua adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menjadi renungan kepada kita di pagi hari ini diambil dari Mazmur 27 ayat 7 hingga ayat yang ke-9. Dan di bawah monitor televisi atau HP adik-adik sekalian akan muncul teksnya, dan Pak Pendeta akan membacakan untuk kalian semua. Dan untuk itu mari kita sama-sama membaca, walaupun Pak Pendeta yang ngomong, adik-adik semua membaca di dalam hati. Demikianlah firman Tuhan. Mazmur 27 ayat 7 hingga ayat yang ke-9. Aman dalam perlindungan Allah. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan.
Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku. Dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekali lagi Pak Pendeta baca ayat 9 ya. Sekali lagi mari kita perhatikan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Sekali lagi yang Pak Pendeta mau garis bawahi kalimat engkaulah pertolonganku. Adik-adik semua di monitor akan muncul satu tulisan. Mari kita simak baik-baik. Mohon monitor diperbesar tulisannya. Oke? Sudah bisa dilihat? Oke. Itu tulisan apa sih? Adik-adik pernah melihat tulisan ini? Adik-adik pernah menuliskan tulisan ini? Oh iya, mari kita sama-sama baca ya tulisan ini. 1, 2, 3, ya. SOS. Sekali lagi adik-adik, kita bacakan semuanya. SOS. Oh iya, SOS. Adik-adik pernah dengar SOS? Tentu pernah ya. Dan Pak Pendeta mau tanya nih, adik-adik ada yang tahu arti SOS enggak? Ini ada guru-guru sekolah minggu di sini. Guru-guru sekolah minggu pernah dengar SOS enggak? Pernah. Saya juga yakin loh kalau adik-adik juga pernah dengar. Dan banyak adik-adik GKPS, sekolah minggu GKPS tahu artinya. Tapi saat ini Pak Pendeta mau jelasin dulu ya, apa sih SOS itu? Gimana sih sejarah SOS itu? Ternyata adik-adik, SOS itu digunakan oleh orang-orang untuk meminta bantuan. Biasanya mereka menuliskan tulisan SOS ini dengan tulisan yang sangat besar. SOS. Kenapa besar? Supaya orang bisa melihat. Dan ketika orang bisa melihat tulisan itu, diharapkan maka mereka akan mendapatkan bantuan. Oh iya adik-adik, Pak Pendeta mau cerita juga nih, gimana sih sejarah SOS itu? Siapa sih yang menciptakan SOS ini? Oh iya adik-adik, ternyata SOS itu pertama sekali digunakan oleh pemerintah Jerman. Adik-adik pernah dengar negara Jerman gak? Kenal Nomensen gak? Kenal August Theiss gak? Adik-adik tahu August Theiss? August Theiss itu adalah orang yang membawa Injil ke Simalungun. Dan negaranya itu negara Jerman. Ternyata adik-adik SOS ini pertama sekali digunakan oleh pemerintah Jerman pada tahun 1905. Tepatnya tanggal 1 April. Wah udah lama ya 1905. Kira-kira Pak Pendeta umurnya lahirnya tahun berapa ya? Gak usah dikasih tahu ya, yang pasti Pak Pendeta belum lahir pada tahun 1905. Kemudian dalam perkembangan berikutnya adik-adik, ternyata SOS ini digunakan secara internasional pada 3 November 1906. Dan mulai semenjak saat itu adik-adik, istilah SOS ini menjadi istilah dunia. Pertanyaannya adik-adik, kenapa sih SOS ini dipakai simbol untuk meminta pertolongan? Adik-adik pernah mendengar kode Morse? Morse atau Morse ya? Kira-kira Morse atau Morse? Morse ya. Oke, kenapa SOS ini menjadi simbol dari minta tolong? Karena secara kode Morse, S itu dengan memakai bentuk 3 huruf, 3 titik. O itu 3 garis penghubung, tik, tik, tik. Kemudian S itu kembali di belakang 3 titik, tik, tik, tik. Jadi orang meminta bantuan itu gampang dalam suasana bahaya. Tinggal dikasih 3 titik, tik, tik, tik. Kemudian 3 garis penghubung, kemudian 3 titik. Itulah alasan kenapa kemudian SOS ini masih dipakai hingga pada detik ini. Jadi adik-adik udah tahu ya gimana sejarahnya SOS ini sehingga dipakai hingga pada saat ini. Sudah tahu dong dari penjelasan Pak Pendeta. Oh iya, pertanyaannya kenapa sih Pak Pendeta ngomongin SOS? Kenapa sih harus ngomongin SOS pagi ini? Oh ya, sebelumnya adik-adik, saya mau tanya nih, di tempat Pak Pendeta banyak loh guru sekolah minggu.
Pak Pendeta mau nanya nih, guru-guru sekolah minggu tahu nggak apa kepanjangan SOS? Ada yang tahu? Wah, nggak ada yang tahu. Adik-adik tahu nggak di rumah? Saya tak yakin kalau adik-adik GKPS pintar-pintar semua, pasti ada yang tahu. Ada orang berkata adik-adik SOS itu kepanjangan dari Save Our Souls, selamatkan jiwa kami. Kemudian ada juga orang berkata SOS itu Save Our Sailors, selamatkan kapal kami. Save Our Ship, Survivor on Ship. Banyak sekali orang kasih kepanjangan SOS. Tapi adik-adik tahu nggak? SOS itu sebenarnya pada awalnya tidak punya kepanjangan. SOS itu artinya bahwa tolong saya. Dan adik-adik tahu nggak? Firman Tuhan hari ini, Daud juga sedang minta tolong sama Tuhan. Dia menulis SOS Tuhan. Kenapa Daud minta tolong sama Tuhan? Tahu nggak adik-adik? Karena Daud itu punya teman yang jahat. Gimana? Siapa namanya? Adik-adik tahu nggak? Namanya Raja Saul. Raja Saul ini jahat sama Daud. Kenapa? Tahu nggak adik-adik? Karena ternyata Raja Saul ini cemburu. Kenapa sih Raja Saul cemburu sama Daud? Karena banyak orang yang mengagumi Daud. Akhirnya dia cemburu. Adik-adik hati-hati ya, jangan suka cemburu ya. Karena Raja Saul ini cemburu dengan Daud, apa yang dilakukan? Dia mencari Daud, dia ingin memenjarakan Daud, dia ingin membunuh Daud. Ngeri adik-adik ya, membunuh karena cemburu. Oleh karena itu ketika Daud tahu apa yang dilakukan, dia lari adik-adik, kasihan Daud. Dia lari, dia pergi ke gua, dia di sana meminta tolong sama Tuhan. Dan saat itu Daud menuliskan pesan kepada Tuhan, SOS, tolonglah saya Tuhan. Dan apa yang terjadi adik-adik? Pada ayat 9 disebutkan, ketika Daud berdoa, Daud menemukan bahwa Tuhan itu adalah penolong baginya. Jadi adik-adik, pada pagi hari ini yang menjadi sukacita kita adalah ketika kita minta tolong, ternyata Tuhan Yesus yang akan menolong kita. Oleh karena itu berikut ini Pak Pendeta mau jelasin dong dikit ya. Apa itu? Kenapa sih kita harus menolong orang lain? Adik-adik, mari kita simak videonya ya. Pak Pendeta punya video yang paling Pak Pendeta suka ini. Mari saksikan sama-sama. Ini dia videonya.เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจ
ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Gimana? Sudah menyaksikan videonya? Seru kan? Itu ada orang baik, ada orang yang sangat baik. Akhirnya apa yang terjadi? Semua orang mencintai dia, adik-adik. Jadi kalau adik-adik itu suka menolong orang, adik-adik itu suka membantu temannya, seperti di video tadi, adik-adik juga pasti akan disukai oleh orang lain. Oleh karena itu adik-adik, ini yang pertama ya, pesan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mulai saat ini, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang suka menolong, adik-adik juga harus saling tolong menolong. Dan yang Pak Pendeta masih punya video berikutnya, jangan bosan-bosan ya menonton videonya ya. Mari kita lihat apa yang terjadi di Indonesia pada saat ini. Ini dia ceritanya. Hai Faris. Adam, tumben kesini. Iya, udah lama nggak kesini, Riz. Kamu mau beli apa, Dam? Ini nih, mau beli masker sama hand sanitizer. Kira-kira ada nggak ya, Riz? Waduh, udah nggak ada nih, Dam. Udah pada habis dibeli orang gara-gara virus COVID-19 ini. Wah, sayang ya, Riz. Padahal saya butuh banget. Maaf ya, Dam. Saat ini keadaannya susah untuk cari barang itu. Semenjak COVID-19 ini, perekonomian juga merosot. Omset saya sebagai pedagang pun juga ikut turun, Dam. Wah, sungguh sayang banget ya, Riz. Tapi seharian ini pembeli ada berapa, Riz? Ada sih ada, Dam. Tapi kehitung nggak nyampe 10 orang. Biasanya sih ramai. Sehari itu bisa nyampe 100-an pembeli. Semenjak kebijakan pemerintah untuk tetap di rumah aja akibat virus COVID-19. Omset juga turun drastis, Dam. Mereka pada takut keluar rumah. Penghasilan saya menurun, bahkan gak ada. Kalau gini terus, mending saya tutup deh. Kasian banget ya, Riz. Semoga virus ini cepat hilang agar semua kembali normal. Iya nih, mudah-mudahan cepat hilang, Dam. Ya udah, kalau gitu saya beli mie goreng sama telur 1 kilo buat stok di rumah. Gimana adik-adik? Sudah nonton kartunnya ya? Iya, dari kartun tadi kita saksikan apa ya? Saat ini bangsa kita kena virus corona. Dunia kena virus corona. Aduh, menakutkan ya adik-adik. Oleh karena itu pada saat ini ternyata adik-adik banyak yang minta tolong. Sekali lagi Pak Pendeta mau katakan, ternyata saat ini banyak sekali orang yang minta tolong. Dan Tuhan Yesus berkata kepada adik-adik, tolonglah mereka yang sedang meminta tolong. Oh iya, gimana kira-kira caranya adik-adik memberikan pertolongan kepada teman-teman kita, kepada orang-orang yang terkena virus corona pada saat ini? Gimana, ayo? Mau tahu nggak tips dari Pak Pendeta? Mau tahu nggak? Oh iya, kalau mau tahu, yang pertama yang adik-adik perlu lakukan cuma satu hal, tetap berada di rumah. Adik-adik harus jaga kesehatan ya, cuci tangannya, jangan lama-lama main di luar. Kalau mama papanya bilang di rumah aja. Itu caranya ya adik-adik ya, supaya adik-adik tidak terkena virus dan juga adik-adik tidak menularkan virus kepada yang lainnya. Intinya adik-adik, firman Tuhan pada saat ini mengajak adik-adik sekalian untuk menjadi seorang penolong bagi yang lain. Selamat menjadi anak yang suka menolong, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang suka menolong. Adik-adik juga dipanggil menjadi adik-adik yang suka menolong. Tangan kita pakai untuk menolong orang lain. Ingat ya adik-adik, kalau punya adik di rumah, tangannya ini dipakai menolong adiknya. Oke? Mata kita dipakai untuk menolong orang lain. Selamat menjaga kesehatan.
Selamat buat adik-adik sekalian, walaupun kita masih di rumah, tapi tetap menjadi adik-adik yang suka menolong. Tuhan memberkati adik-adik sekalian. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita merespon firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi dengan bernyanyi dari buku Haleluya 380 ayat 1 dan kita nyanyikan sebanyak 2 kali. Marhasoman Jesus, marhasoman Jesus, say mo nang hitao. Marhasoman Jesus, marhasoman Jesus, lalu si polisi. Marhasoman Tuhan Yesus, kita mo nang totong-tong. Marhasoman Tuhan Yesus, say mo nang hitao. Kita nyanyikan sekali lagi. Marhasoman Jesus, marhasoman Jesus, say mo nang hitao. Marhasoman Jesus, marhasoman Jesus, lalu si polisi. Marhasoman Tuhan Yesus, kita mo nang totong-tong. Marhasoman Tuhan Yesus, say mo nang hitao. Nah, adik-adik, sekarang kita akan membacakan ayat hafalan untuk hari ini. Diambil dari kitab Mazmur 121 ayat 2. Apa sih bunyinya? Bunyinya adalah, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, sekarang coba kita hafal lagi ya. 1, 2, 3. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, tadi kita semua sudah dengar firman Tuhan kan ya. Hari ini saatnya kita untuk kreativitas. Sekarang adik-adik boleh mengambil 1 lembar kertas, HVS boleh, atau karton kecil boleh, dan 1 lagi spidol. Nah, kakak kasih waktu ya sebentar. Oke, semua udah dapat ya? Baiklah, kalau semua sudah siap, spidol dengan kertasnya, mari kita siap-siap bahwa tadi firman Tuhan berkata bahwa tema ataupun pesan firman Tuhan pada hari ini, Tuhanlah penolongku, di mana ketika kita butuh pertolongan, kita kemana datangnya? Tadi ada lambangnya dikasih tahu SOS. Ketika kita memberikan pesan SOS kepada Tuhan di dalam doa, kita datang kepada Tuhan. Caranya bagaimana? Nah, pada saat ini tadi kertas yang kakak sudah suruh siapkan, kita boleh catat semua apa sih saat ini yang kita butuh ditolong oleh Tuhan. Kita boleh tulis di sini pokok-pokok doa kita. Adik-adik boleh mulai tulis sekarang ya. Nah, contohnya nih ya. Ada salah satu anak sekolah minggu KPS Tangerang namanya Fania. Dia sudah tulis duluan pokok doanya, yaitu salah satu contohnya seperti ini adik-adik. Nah, pokok doanya di sini 1, wabah corona cepat berakhir. Nomor 2, biar bisa kembali ke sekolah. Nomor 3, mendapat SMA terbaik. Nomor 4, keluarga diberkati Tuhan. Nomor 5, orang yang terpapar virus agar bisa cepat sembuh. Dan nomor 6, penyertaan Tuhan dalam seluruh hidupku. Adik-adik, setelah sudah selesai ditulis tadi, boleh ya difoto, kelihatan wajahnya seperti kakak seperti ini. Nah, wajahnya kelihatan ya. Difoto, setelah itu
Adik-adik boleh kirim ke grup WA sekolah minggu jemaat masing-masing ya, supaya kakaknya juga bisa doain. Sekolah minggu teman-teman yang lain juga bisa saling mendoakan. Nah, setelah selesai, adik-adik boleh tempel di kamar sendiri supaya setiap malam kita bisa mendoakannya sebagai simbol SOS kita kepada Tuhan. Dan kita tahu bahwa Tuhan pasti menolong kita. Setelah kita tahu bahwa Tuhan adalah penolong kita, pesan Tuhan satu lagi adalah setelah Tuhan menolong kita, kita juga harus menolong sesama. Tadi seperti video yang sudah kita tonton ya, itu bagaimana mereka boleh saling menolong. Nah, adik-adik juga di rumah bisa melakukan pertolongan kepada sesama. Contoh misalnya, adik-adik selama di rumah ya, melihat mama lagi capek misalnya, nah bisa membantu mama, bisa membantu papa, membersihkan rumah, bisa menjaga adik-adik ketika ditinggal mama papa. Atau mungkin juga kalau di lingkungan rumah ya, misalnya kita melihat ada teman yang tidak punya masker mungkin. Kebetulan adik-adik punya banyak masker mungkin di rumah ya, bisa berbagi masker dengan mereka. Adik-adik setelah melakukan pertolongan itu, adik-adik juga boleh catat ya di kertas, apakah yang sudah aku lakukan terhadap sesama, terhadap orang lain, terhadap orang tua, terhadap adik dan kakak. Adik-adik boleh catat juga nanti ya. Jadi itu aja siang hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena pada saat ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Engkau mengingatkan kami sebagai anak-anak sekolah minggu, seperti Tuhan yang suka menolong. Biarlah kami berjanji, mulai pada saat ini Tuhan, kami mau menjadi anak-anak yang suka menolong. Mulai dari hal-hal yang kecil yang ada di rumah kami, menolong adik kami, menolong mama papa menyapu rumah, menolong mama papa membuang sampah, menolong mama papa menjaga kebersihan, menolong mama papa menjaga adik kami. Kami mulai dari hal-hal yang kecil. Oleh karena itu ya Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada saat ini, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita mengumpulkan persembahan. Kita angkat tangan. Kita sama-sama mengatakan, Huberedoon hubani harajaon ni naibata. Amin. Adik-adik, sambil kita mengumpulkan persembahan, kita angkat pujian Ijun Adong Hubuan Tuhan. Ijun adong hubuan Tuhan, galangan ni goluku nadok bineremu. Sadia maargani Tuhan, marimbang pasu-pasu nadok bineremu. Jaloma Tuhan, say jaloma Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan persembahan hidupku, semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini dengan penuh sukacita. Oleh karena itu, Pak Pendeta mengundang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Mari kita berdiri dan mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur untuk ibadah kami pada hari ini. Kami berterima kasih untuk firman Tuhan dan pengajaran yang telah kami terima pada hari ini,
yang mengajarkan kami sehingga kami menjadi anak yang suka menolong orang lain. Dengan penuh iman dan percaya, kami juga datang membawa persembahan kami ini ke hadirat-Mu Tuhan. Terimalah persembahan kami ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus yang telah naik ke sorga, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekalian, mari kita sama-sama mengucapkan doa O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, hanami haganup, pasada uhur nami, ase torang ganup, sing boy dalanon nami salakah natorsa, dopham hasoman nami, torang age huja. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai adik-adik sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita nyanyikan Bapa terima kasih.